Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas I4806 dengan NIM 1020224342. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya. Yang pertama, ada latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, layanan penyewaan kendaraan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan kawasan wisata. Penyewaan motor menjadi solusi praktis bagi masyarakat untuk mobilitas yang fleksibel, efisien, dan hemat biaya. Namun, masih banyak layanan penyewaan motor yang dikelola secara manual, seperti pencatatan data penyewa, jadwal pengembalian, dan status kendaraan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam manajemen data, menghambat proses administrasi, dan menurunkan kepuasan pelanggan. Lalu untuk tujuan dari program tugas besar kami yaitu yang pertama ada meningkatkan keefisiensi manajemen penyewaan motor, yang kedua mempermudah pencatatan dan pengolahan data penyewaan, yang ketiga membuat aplikasi dengan fitur CRUD, CRUD, pencarian, filtering, dan pengamanan error. Kemudian ada CRUD koneksi. Di sini bisa dilihat ada ubah, salin, hapus. Ini untuk masukkan data-data pelanggannya, ada nama, nomor KTP, dan juga nomor telepon. Baik, saya Ani Mardianti dengan NIM 10202224000182. Di sini saya akan menjelaskan struktur data. Struktur data ini dirancang untuk mengelola penyewaan motor dengan efisien. Yang pertama, ada tabel data untuk motor. Di sini terdapat kolom ID dengan jenis tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, jenis motor dengan tipe data integer, harga harian dengan tipe data integer, harga mingguan dengan tipe data integer, harga bulanan dengan tipe data integer. Yang kedua ada tabel data untuk pelanggan. Di sini terdapat kolom ID dengan jenis tipe data integer, nama dengan jenis tipe data varchar, nomor KTP dengan jenis tipe data varchar, nomor telepon dengan jenis tipe data varchar. Kemudian yang ketiga ada tabel data untuk transaksi. Di sini terdapat kolom ID dengan jenis tipe data integer, ID pelanggan dengan tipe data integer, ID motor dengan tipe data integer, tanggal pinjam dengan jenis tipe data date, tanggal kembali dengan jenis tipe data date, dan total biaya dengan tipe data desimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem informasi penyewaan motor. Langkah yang pertama dimulai dengan start, kemudian lanjut ke input data pelanggan. Di sini pelanggan diminta untuk memasukkan data diri berupa nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Kemudian lanjut ke cek ketersediaan. Di sini sistem akan mengecek apakah motor yang ingin disewa itu tersedia atau tidak. Jika motor tidak tersedia, maka alur akan kembali ke menu awal. Jika motor tersedia, maka proses akan berlanjut ke pilih jenis motor. Di sini pelanggan akan memilih jenis motor yang ingin disewa. Kemudian lanjut ke input durasi penyewaan. Di sini pelanggan juga dapat menentukan berapa lama durasi penyewaan. Opsi durasi penyewaan bisa harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian berlanjut ke hitung total biaya. Di sini sistem akan menghitung semua total biaya berdasarkan jenis motor dan durasi penyewaan. Kemudian berlanjut ke konfirmasi pembayaran. Jika pembayarannya gagal, maka alur akan kembali ke menu awal. Jika pembayarannya berhasil, maka proses akan berlanjut ke tahap yang terakhir, yaitu motor disewa atau motor diserahkan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Nurtatio Mugayan dengan NIM 102022400086. Di sini saya akan menjelaskan tentang support dari program yang kita buat. Kemudian itu ada start, lalu ada input nama pelanggan. Nah, di situ ada masukkan nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor pelanggan. Dan ada cek kesediaan motor. Program akan memeriksa apakah motor tersedia. Lalu ada if ketersediaan motor. Jika motor tidak tersedia, maka dia akan berhenti, dan jika tersedia, program akan langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, lalu ada input jenis motor. Nah, di sini pengguna memilih jenis motor yang diinginkan. Ada input durasi penyewaan.
Nah, di sini pengguna memasukkan durasi penyewaan motor, lalu ada hitung total biaya. Program menghitung total biaya berdasarkan durasi penyewaan dan harga sewa per hari. Nah, lalu ada konfirmasi pembayaran. Program meminta konfirmasi pembayaran. Lalu jika pembayaran tidak dikonfirmasi, maka memberikan output pembayaran gagal dan berhenti. Nah, jika pembayaran dikonfirmasi, maka motor berhasil disewa dan berhenti, lalu selesai. Program telah berakhir. Kemudian ada CRUD koneksi. Di sini bisa dilihat ada ubah, salin, hapus. Ini untuk masukkan data-data pelanggannya, ada nama, nomor KTP, dan juga nomor telepon. Nah, untuk CRUD create, di sini kita masukin juga dari database yang tadi, nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Nanti inputnya akan ada masukkan nama pelanggan, masukkan nomor KTP, dan masukkan nomor telepon. Dan nanti akan, jika sudah sesuai, pelanggan berhasil ditambahkan. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang CRUD yang read. Nah, CRUD ini operasinya digunakan untuk membaca atau mengambil data dari database, misalnya menggunakan query select untuk menampilkan semua data pelanggan atau data spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada update. Nah, di sini tuh operasi ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di database. Contohnya query update digunakan untuk mengubah informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor HP, atau email berdasarkan ID tertentu. Selanjutnya ada delete. Nah, operasi ini digunakan untuk menghapus data dari database. Contohnya query delete akan menghapus data pelanggan berdasarkan ID yang diberikan sehingga data tersebut tidak ada lagi di database. Nah, ini untuk contohnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dina dengan NIM 10202240050 dari kelompok 4. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas besar. Selanjutnya yaitu ada searching. Metode searching ini adalah di mana user ataupun kita akan mencari apa yang ada data yang ada di dalam sistem informasi sewa motor Bojong Soang. Seperti pada contoh yang di sini, ada tambah pelanggan, tambah motor, tambah transaksi sewa, dan lain sebagainya, maka user bisa melihat ataupun mencari apa keperluan user yang user inginkan di dalam sewa motor ini. Selanjutnya yaitu ada metode sorting atau pengurutan. Di sini saya mengambil salah satu function ataupun salah satu pilihan ditampilkan pelanggan ataupun di nomor 4. Maka di sini saat user telah memilih pilihan opsi pertama yaitu tambahkan pelanggan, maka saat menampilkan pelanggan yaitu pada nomor 4 akan melakukan metode pengurutan seperti di sini ID di 14-15. Berarti user ada di ID 15 dan ada sebelumnya itu di ID 14. Yang kedua ada array. Di sini saya menggunakan array pada metode menu dengan 4x3 dan terurut dari kiri menuju kanan. Selanjutnya ada metode function. Metode function ini seperti di searching. Di searching ini ada 11 kategori pemilihan. Nah, dari 11 kategori pemilihan ini merupakan dari bagian function-nya. Maka function di sini berfungsi untuk pemanggilan data dari program yang telah kita buat agar lebih terstruktur dan lebih rinci dan jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan alternatif flow. Penanganan alternatif flow di sini dilakukan dengan memberikan pesan kepada pengguna. Jika pengguna memasukkan angka yang tidak ada dalam pilihan menu, maka program akan menampilkan pesan seperti ini. Opsi tidak valid, silakan coba lagi. Nah, dengan cara ini, program akan tetap berjalan dengan baik tanpa error. Di sini juga pengguna dapat diarahkan untuk memilih opsi yang benar.
Nah, lanjut ke penanganan exception. Penanganan exception dalam program ini saya mengimplementasikan menggunakan block try catch. Tujuannya agar jika terjadi error, maka program ini tidak akan berhenti secara tiba-tiba, tetapi sebaliknya. Program ini akan menangani error tersebut dan tetap berjalan dengan normal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesimpulannya, jadi program ini adalah aplikasi berbasis konsol untuk mengelola penyewaan motor, menyediakan fitur growth untuk pelanggan, motor, dan transaksi dengan perhitungan biaya sewa berdasarkan durasi program SysApp dan MySQL, dilengkapi variasi input, serta penanganan kesalahan database. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.